Untuk para peserta yang hadir, kami izin untuk melakukan eh, record ya untuk acara kegiatan ini. Silahkan yang teman-teman bisa diajak peserta yang lainnya bisa bergabung ke acara berjumpa kita malam ini. Ada Kak Ayah, halo Kak Ayah, sudah bergabung. Kak Alpi standby nih, sibuk apa? Oke, baik. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang dan selamat bergabung di acara kita malam hari ini. Ulun ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, semoga kita sehat selalu. Alhamdulillah kita malam ini dapat berjumpa ya melalui daring. Semoga nanti kita bisa bertemu dan bersapa langsung nantinya. Sekali lagi, selamat bergabung, selamat datang di acara Bajumpa kali ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti rangkaian acara kita malam ini.
Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ika Raudini dari Damsanak Ripolot, Kalimantan Selatan. Dan izinkan saya menemani kalian semua selama acara ini berlangsung. Saya juga ingin menyapa, selamat bergabung Kak Ira selaku Ketua Ripolot Kalimantan Selatan. Dan juga sudah berhadir di sini narasumber kita, Kak Aan, dan juga eh, sahabat-sahabat Ripolot semua eh, yang hadir pada malam hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini dalam acara Bazumpa yang diadakan oleh Ripolot Kalsel. Pada hari ini Kamis 19 Februari 2025 dengan tema Ripolot untuk peserta didik penyandang disabilitas. Mungkin untuk teman-teman yang hadir di sini bertanya-tanya ya, apa sih itu Bazumpa? Nah, Bazumpa ini merupakan kegiatan yang rutin kita lakukan. Itu biasanya dilakukan 3 bulan sekali. Di sini saya akan cerita sedikit untuk kegiatan Bazumpa ini merupakan program untuk meningkatkan pengetahuan dan juga skill untuk intra di Ripolot Kalsel seperti untuk pengurus dan juga dan sanak yang juga sebagai volunteer ya disebutnya serta juga member Ripolot Kalimantan Selatan. Dan Bazumpa ini memang dilakukan melalui media daring yaitu Zoom karena program ini juga bertujuan untuk menghubungkan silaturahmi untuk member Red Ripolot yang ada di Kalimantan Selatan yang tidak berdomisili di daerah Banjarmasin, Banjarbaru, dan Masakura. Jadi silaturahmi kita tetap berjalan meskipun via virtual ya. Nah, itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan tentang program Bazumpa. Jadi kemudian saya akan membacakan rundown kita malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah ada sambutan dari Ketua Ripolot Kalimantan Selatan yang akan disampaikan oleh Kak Ira. Kemudian ada doa dan kita akan melanjutkannya dengan penyampaian materi dan diskusi tanya jawab serta penutup. Nanti juga akan ada sesi foto di akhir. Jadi teman-teman bisa nanti kita open cam ya. Nah, itu izinkan saya memandu acaranya. Insya Allah acaranya ini akan berlangsung sampai jam 21.15 WITA. Kemudian eh, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara berikutnya langsung saja kita akan eh, mendengarkan sambutan dari Ketua Ripolot Kalsel yang akan disampaikan oleh Kak Ira. Silahkan Kak Ira untuk waktunya. Saya persilahkan. Terima kasih Kak Ika. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Pertama-tama terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Bazumpa kita yang keberapa nih? Keempat ya kalau nggak salah. Keempat apa kelima? Terima kasih juga untuk narasumber ya Kak Aan. Karena sudah bersedia walaupun mungkin persiapannya dadakan mungkin ya. Dan juga selamat Kak Aan kemarin juga menang Read Aloud Challenge ya yang dari Read Aloud Youth itu. Read Aloud Challenge 2025 7 Days Around the World. Selamat. Semoga tetap semangat untuk read aloud untuk khususnya untuk anak-anak muridnya ya. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Ika ya bahwa Bazumpa ini program rutin kita setiap kurang lebih 3 bulan. Jadi narasumbernya itu bisa dari teman-teman member, bisa dari Dangsanak dan juga bisa dari orang luar ya, kayak
Kayak tahun kemarin yang terakhir itu kalau nggak salah kita mengundang Misri untuk mengisi kegiatan Bazumpa ini untuk menambah pengetahuan kita. Waktu itu temanya tentang apa ya? Kemarin itu pelecehan seksual pada anak kalau nggak salah. Grooming child. Nah, kemudian juga kali ini juga kita mengangkat tema yang unik karena kita belum pernah nih read aloud ke teman-teman inklusif yang apa tidak bisa melihat ya. Kalau teman-teman yang tunawicara kemarin yang tidak bisa mendengar itu pernah kita adakan waktu anniversary tahun kemarin di acara inklusif kreatif class itu tantangan sekali ternyata membacakan buku kepada teman-teman yang tidak bisa mendengar tapi lagi-lagi itu jadi pengalaman yang berharga, pengalaman baru untuk kita semua dan tentunya tidak terlupakan ya keseruannya. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa main-main ya sama teman-teman di SLBA 3 Martapura ya Kak Aan kalau nggak salah ya. Baik, mungkin itu aja. Mohon maaf saya ini double-double karena lagi ikut kelas juga, kelas online. Jadi mungkin kurang maksimal di Zoom ini, tapi insya Allah sambil menyimak juga. Nah, itu aja dari saya. Oh ya, terima kasih juga untuk kakak-kakak dari divisi acara, divisi desain sosmed ya juga yang berkolaborasi mengadakan acara ini. Mudah-mudahan acara yang lancar, kemudian berkah untuk kita semua dan bermanfaat. Mungkin itu aja sedikit dari saya, tidak banyak yang disampaikan. Sekarang yuk mari sama-sama kita kosongkan gelas. Kita belajar lagi nih sama Kak Aan ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan berkah dan kelak jadi amal jariah khususnya kepada Kak Aan. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Ika. Silakan Kak Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ira udah eh, memberikan semangatnya pada kami hari ini. Eh, Benar banget ya nanti bolehlah Kak Aan nanti kita berkunjung ke sana ya. Baiklah selanjutnya agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita panjatkan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Eh, kita tundukkan sejenak kepala kita, berdoa di. Baik, berdoa selesai. Semoga malam ini kegiatan kita lancar dan juga menebar banyak kebermanfaatan bagi kita dan juga tentunya untuk orang banyak. Oke, baik. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan profil pemateri kita malam ini. Boleh Kak Anjar bisa di-sharing profil Kak Aan? Baik, saya bacakan profil Kak Aan ya. Jadi, terima kasih Kak Aan sudah berhadir malam hari ini dengan memberikan materi kepada kami malam hari ini. Izinkan saya untuk membacakan profil Mas Aan ya. Iya, jadi berikut adalah profil dari Kak Aan. Nama beliau adalah Aan Setiawan SPD, kelahiran Yogyakarta 14 Januari 1984. Berikut pendidikan beliau di SDN Sungai Paring 2 Martapura, kemudian SMP Negeri 2 Moyudan di Sleman, SMK Muhammadiyah Prambanan, dan S1 PLB Universitas Lambung Mangkurat. Sekarang beliau mengajar guru kelas dan pramuka di SLBA Negeri 3 Martapura, dan beliau juga merupakan instruktur baca tulis Braille di PR SPDNF Fajar Harapan Provinsi Kalimantan Selatan dan juga pengelola lab Braille di SLBA
Segitiga Martapura. Em, jadi Kak Aan ini juga Ira, beliau juga baru memenangkan Red Alert Challenge ya. Jadi challenge Red Alert ya Kak ya. Selamat Kak Aan, semoga selalu menebarkan hal-hal yang positif ya. Saya juga baru temenan sama Kak Aan di WA. Wah, aktif sekali beliau. Semangat sekali untuk mengajarkan anak-anaknya di SLBA Negeri 3 Martapura. Baik, berikut tadi yang saya sampaikan mengenai profil beliau. Kita bisa langsung dapat menyimak pemaparan materi dari Aan. Nanti di akhir materi akan ada sesi tanya jawab. Nah, jadi silahkan nanti yang mau bertanya bisa di raise hand atau di kolom chat. Nanti saya akan kasih kesempatan. Baik, Kak Aan, untuk waktunya saya persilahkan. Kita sambut Kak Aan. Give applause dulu dong. Ore, silakan Kak Aan. Jadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim kepada Red Alert Kalimantan Selatan yang saya hormati, Kak Ira dan teman-teman di di keluarga besar pengurus RA Kalsel, kemudian teman-teman member dan tak lupa Kak Agus juga sebagai mentor di Red Alert Kalsel dan eh, yang pertama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi cerita dan saya juga sambil belajar kepada teman-teman di sini. Baik, teman-teman di Red Alert Castle, bahwa saya juga sebenarnya memang sangat baru untuk mengenal Red Alert ya. Walaupun mungkin dulu pernah ketemu Kak Agus itu di museum waktu beliau membacakan buku itu. Wah, kok seru ya gitu ya. Maksudnya awal-awal mula mungkin saya mengenal Red Alert, kemudian eh, saya follow Instagramnya dan saya coba mengikuti walaupun tidak aktif gitu. Nah, kemudian hanya beberapa waktu ini saja saya coba deh langsung praktekkan ke mana ke teman-teman khususnya di sekolah kami di SLB Negeri 3 Martapura yang notabene memang peserta didiknya adalah peserta didik tunanetra gitu. Dan bahwa memang banyak hal-hal yang saya dapatkan dari hal Red Alert itu, bahwa nanti ada penjelasan sedikit dalam artian tuh kayak apa ya, eh, ada keseruan tersendiri bahwa bagaimana kita membuat eh, murid kita atau khususnya juga mungkin bapak dan ibu pasti yang memiliki anak pasti apa namanya mereka akan ingin mereka bisa lebih baik lagi dan apa apalagi membersamai tumbuh kembang mereka. Itu yang menjadi dasarnya. Dan kemudian salah satu apa namanya moto dalam saya mengajar yang pertama adalah muridku adalah guruku, bahwa sejatinya kita belajar pada guru apa pada murid kita, karena kita kalau di dalam teori itu akan membaca karakteristik peserta didik ya. Setelah membaca karakteristik peserta didik, maka kita akan tahu kebutuhan mereka apa. Oh, apa yang mereka perlukan. Oh, ternyata mereka perlu apa nih misalkan bentuk yang asli atau miniatur dan lain sebagainya. Jadi kita belajar pada mereka. Kemudian yang kedua adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah itu menciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Tidak ada yang eh, jika ada yang mengatakan tidak ada apa apa nih tidak apa namanya tidak ada yang sempurna. Allah itu menciptakan dengan sesempurnanya penciptaan. Hanya saja mereka sempurnanya dengan berbeda. Oh, mungkin melihatnya dengan mendengar, mungkin dia membacanya dengan braille, dia mendengarnya dengan isyarat dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai landasan saya. Kemudian bisa dilanjut Kak. Ya, bahwa ibu-ibu apa bapak dan ibu di sini tentu tahu ya, maksudnya apa namanya eh pengalaman naik telur ini kan saya baru pertama nih, maksudnya baru pertama pas jalan ini aja. Kalaupun dulu pernah mencoba di sekolahan itu membacakan buku yang apa saya bacakan biasa aja. Maksudnya tidak mengenal teori yang seperti yang apa memang red alert ada gitu ya. Jadi membacakan buku aja, kemudian tanya jawab, bagaimana menganalisis pemahaman mereka dengan menjawab soalnya dan lain sebagainya, itu hanya teori saja. Tapi setelah ada tahu red alert ini, saya jadi kayak lebih lebih apa ya, malah saya belajar pada teman-teman di Red Alert ini untuk benar-benar memaksimalkan bagaimana membaca nyaring untuk peserta didik kami yang khususnya disabilitas tunanetra ini lebih lebih dapat gitu, dan mereka bisa terlibat gitu.
Kalau dalam teorinya ini saya juga ngambil dari materinya Kak Ira yang di YouTube itu, bahwa membacakan nyaring adalah proses anak untuk menggunakan mata, telinga, dan otak mereka untuk menerima rangkaian cerita, mendengarkan suara narator, dan memahami apa yang mereka lihat dan dengar. Dalam Gurdan 2019 terlihat 2013. Nah, ini saya menandai merah ini apa ya, seperti ini kayak sebuah apa ya, sebuah kayak ini perlu menjadi perhatian bagi kita, khususnya orang tua dan guru, karena apa ya, kalau sebagai orang tua saya mungkin masih belum ada pengalaman yang banyak ya, mungkin walaupun dulu pernah ada, cuman tidak tidak sebanyak ibu bapak yang mungkin membersamai apa apa namanya, anak-anak tercintanya, termasuk nanti ada Ibu Dewi juga sebagai sebagai mungkin apa namanya, berbagi cerita tentang Red Alert, atau yang memiliki putra tersayang seorang disabilitas netra gitu. Nah, bahwa ketika menggunakan mata, telinga, dan otak ini kan seperti apa ya? Seperti melibatkan panca indera dalam dalam sebuah sebuah kegiatan membaca nyaring tadi. Kemudian memahami apa yang mereka lihat dan dengar. Nah, ketika mereka tidak bisa melihat, maka ada namanya kompensatoris. Kompensatoris itu kayak melibatkan indera-indera yang lain untuk bisa mereka terima sebagai informasi. Kita coba saja misalkan eh, kan saya bisa meminta apa kakak-kakak di sini untuk coba memejamkan waktu, memejamkan mata misalkan 15 detik saja, coba. Oke, kita pejamkan mata sebentar saja selama 15 detik. Coba kita rasakan eh, apa yang bisa apa kita dengar di sekitar kita, kemudian apa yang bisa kita raba di hadapan kita. Mungkin kalau memang ada bisa maksimalkan penciuman, juga bisa kita cium aroma apa yang ada di sekitar hidung kita gitu. Oke, silakan buka kembali. Nanti kalau pindah ingat mau suruh buka mata malah untuk buka depan bataan ya. Oke, jadi eh, gimana rasanya memejamkan mata? Walaupun itu hanya 15 detik loh ya. Eh, apa yang Bapak Ibu rasakan? Nanti boleh juga sambil apa namanya, komunikasi di kolom chat. Ya, bagaimana ketika saya yakin bahwa ketika Allah memejamkan mata, maksudnya mengambil penglihatan itu, maka kita meyakini bahwa semua panca indera yang lain akan ditajamkan. Hanya saja memang perlu latihan, perlu penguatan dan lain sebagainya. Saya belajar ini salah satunya dari kedua orang tua saya, ibu dan bapak saya yang tunanetra. Mereka mengajarkan saya untuk apa ya, membersamai saya sampai sebesar, dalam artian sampai dewasa dengan mata terpejam. Ibu itu tunanetranya di usia 8 tahun, bapak itu orang Banjar di usia 13 tahun. Bagaimana mereka anggap meretlot saya, membacakan nyaring saya sampai usia saat ini, dan maksudnya dengan mata terpejam. Nah, itu juga kita bisa cobakan kepada apa namanya, anak kita, bahwa nanti ketika pembelajaran memaksimalkan semua panca indera yang bisa dimaksimalkan gitu. Oke, kita lanjutkan Kak. Nah, kalau dari teorinya juga kan 3 syarat membaca nyaring, ada pembaca, buku yang dibacakan, dan anak yang dibacakan. Kalau pembacanya tentu bisa kita, kalau saat ini juga pakai audiobook juga bisa, cuman tidak seinteraktif apa orangnya langsung gitu ya. Kemudian buku yang dibacakan pun saya barusan saja baru beberapa waktu ini juga buka-buka di Literacloud, kemudian di e-books dan sebagainya, itu kayaknya wah ini seru banget dibacakan dan menambah pengetahuan bagi mereka gitu. Dan mereka juga kemarin, Pak, bacakan lagi Pak. Apalagi yang kemarin itu mereka sangat berkesan ketika dibacakan buku yang ini, Aku Suka Caramu, I Like Your Way, yang ternyata dia, ya, yang Rano, Uri, dan teman-teman ke Ali itu kan, itu sangat antusias mereka. Oh, ada tongkatnya. Oh, ada jalan jalan di sini. Oh, ada mencium bau satin dan sebagainya. Itu sangat dekat pada kehidupan sehari-hari mereka. Nah, nah, kemudian pembaca, kita bisa sebagai orang tua juga. Kemudian buku yang dibacakan itu boleh berbagai buku ya. Misalnya bisa digunakan digital, bisa buku juga. Tapi kalau buku yang apa namanya, yang memang cetak, memang tetap disentuhkan gitu ya, walaupun hanya sekian sedikit saja. Kemudian anak yang dibacakan kalau memang apa ya, eh, apa namanya, anak yang dibacakan karena memang tunanetra, tapi nanti ada namanya penjelasan tentang peserta didik penyandang disabilitas. Oke, ini sebagai dasar saja. Oke, silakan Kak. Saya
Nah, kalau dari teorinya, dari Permendikbudristek nomor 48 itu bahwa tadi kan kita tahu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri, anggap ini murid ya, murid di sekolah atau jenjang tertentu. Kemudian, nah, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan cara warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, ini yang saya garis bawahi bahwa penyandang disabilitas itu ada beberapa jenis, ada fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Termasuk nanti di dalamnya kalau Bapak Ibu tahu pernah dengar ada anak autis, anak ADHD, anak masuk hiperaktif, kemudian anak Down syndrome, itu masuk dalam ada intelektualnya, ada mentalnya, termasuk anak tunagrahita dan sebagainya. Kalau fisik ya yang fisik yang tubuh atau yang masuk, kalau yang sensorik yang pendengaran dan sensorik di mata gitu ya. Mungkin apa namanya Bapak Ibu juga bisa juga misalkan ketemu dengan ini walaupun tidak lantas ya kita menjudge misalkan ada murid kita atau anak kita ini kayaknya kalau lamban belajar apakah ini langsung disebut tunagrahita atau slow learner atau gimana gitu, tidak lantas ya, karena memang ada prosedurnya, ada harus di dokter dulu atau di psikiater dulu, karena tidak lantas kita langsung menjudge anak kita seperti ini. Termasuk disabilitas netra juga iya, tidak lantas ini karena kamu melihat nih, padahal melihat aja cuman visusnya rendah gitu ya. Kemudian lagi intelektual juga ada juga menganggap bahwa intelektual ini bodoh, padahal semua orang tuh terlahir pintar, hanya memang ada keadaan di mentalnya memang ditakdirkan untuk tidak sampai dari itu, sampai cuman banyak tidak sampai itu, maksudnya anggap kalau memang IQ-nya di bawah 68 biasanya kan itu memiliki hambatan mental gitu ya, hambatan intelektual. Tapi padahal dia sampai saja cuman dengan yang lebih sederhana gitu, tidak bisa yang jelimet-jelimet atau yang lebih rumit lagi. Itu ada penjelasannya lebih lengkap lagi nanti. Oke, lanjut aja Kak. Nah, yang saya garis bawahi karena memang saya pengalamannya, walaupun pengalamannya sangat baru ini di netra, jadi mungkin saya menyampaikan yang di netra sama yang mungkin tulis sedikit saja, nanti yang lainnya bisa sambil sharing saja kita ya Ibu Bapak ya. Oke, dalam tunanetra yang saya garis bawahi adalah menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Nah, itu menggunakan bahasa yang jelas ini kadang teman-teman netra itu ada yang belum tahu sebuah kata, misalkan kayak prihatin pun kadang ada yang nggak tahu. Kadang makanya dalam interaksi komunikasi dengan mereka ketika membacakan cerita itu, tahu nggak prihatin? Tahu nggak ini kan disampaikan juga Kak Agus tuh siapa ya? Nyampaikan bahwa setiap anak juga tidak mesti lantas tahu semua yang kita sampaikan. Jadi bisa kita validkan lagi dengan bertanya kembali. Tahu nggak artinya ini? Oh nggak tahu Pak. Oh berarti mau nggak? Bisa dituliskan kalau di KTS, bisa dituliskan di kata-kata sukar. Nanti bisa dijelaskan sedikit-sedikit gitu ya. Jangan sampai kita jelaskan panjang lebar tapi dia nggak tahu artinya prihatin, kok nggak tahu, jadi bingung gitu ya. Oke, kemudian memberikan kalau di tunanetra lagi, ini khusus tunanetra ya, memberikan narasi gambar, warna, dan keadaan. Memang ini narasi gambar ini sangat penting bagi saya juga menyampaikan bahwa sebuah buku ketika disampaikan narasi gambarnya sebuah penguatan bagi kita juga, termasuk tidak mesti tunanetra ya. Ini juga bagi Bapak Ibu kepada anaknya juga sampaikan bahwa ternyata di sini ada katak yang sedang apa nih misalkan, atau di sini ada pagar yang kecil-kecil pun bisa disampaikan, karena informasi visual itu kalau dari kata dosen Pak Utomo itu, informasi visual ini hampir 90% dari mata ya. Jadi bagaimana menerima informasi ke telinga itu, ke pendengaran itu menggunakan narasi kata-kata tadi. Oh, di sini ada seekor kura-kura misalkan di samping pohon, kemudian di belakangnya, di depannya ada seekor kata yang sedang terkejut. Nah, kalian tahu nggak kura-kura? Ada juga yang belum tahu. Kalian tahu nggak katak itu apa? Nah, jadi kadang perlu komunikasi interaktif gitu yang mungkin membuat saya juga saya harus bisa nih menggunakan kata-kata yang mereka bisa pahami gitu ya. Kemudian lagi memberikan narasi gambar, warna intent juga, maksudnya walaupun dia tidak melihat, kembali lagi sedikit. Tunanetra itu kakak-kakak ada dua ya. Misalnya ada yang tunanetra total, itu yang memang tidak bisa melihat sama sekali, memang gelap sama sekali itu Bang. Kemudian tunanetra lopisan. Lopisan itu masih ada sisa penglihatan. Cahaya pun masih, kadang ada yang masih bisa, ada yang dia jaraknya mungkin 3 meter, 2 meter. Ada yang kalau Bapak Ibu pernah lihat tunanetra yang dia kayak gini, apa nih. Nah, itu juga tunanetra lapisan, karena dia penglihatannya hanya menggunakan vestibular yang atau intipan mata aja.
karena memang bisanya sih gitu, bukan masalah karena wah ini mata dekat-dekat mata nggak boleh, padahal memang dia yang bisa melihat gitu, kalau nggak dijauhin malah nggak bisa kelihatan. Tuh ya, ada dua tadi, low vision dan tunanetra total. Nah, kemudian lagi warna ini penting karena apa? Jangan sampai seorang anak tunanetra itu dia pakai baju, anggap misalnya baju ini dipakaikan saja tanpa disebutkan warnanya, karena ini sangat penting bagi kita dan bagi dia nanti. Oh ternyata misalkan baju seragam SD itu ternyata bawahnya merah loh. Oh iya kan merah, walaupun dia nggak tahu narasi merah. Walaupun narasi merah nanti bisa disesuaikan. Oh narasi merah ini bisa ada di apa aja atau di mana saja. Atau biasanya kalau merah itu, kalau yang kalian tahu mungkin warna bendera merah putih ini keberanian nih, bisa. Walaupun narasi mereka bakal beda-beda. Gitu ya, untuk narasi warna saja itu banyak tanggapan anak-anak itu. Kemudian lagi ada memberikan waktu yang merespon pemahaman. Ya, memberikan waktu ini maksudnya kita menjelaskan, kemudian dia biar menunggu dulu. Walaupun kadang saya juga kelemahannya ketika bercerita itu kadang kecepatan. Ya ini juga termasuk kecepatan, kadang belum bisa mengontrol apa komunikasi gitu ya. Jadi tetap berikan kesempatan untuk mereka merespon. Oh kayak gitu ya. Atau memberikan juga umpan balik, misalkan oh dia mau tanya atau apa, silahkan biar aja, nggak apa-apa. Malah 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 itu seru bagi mereka. Oh Pak saya kalau ini Pak gimana Pak, kemarin kayak ditanya Pak, kuah-kuahnya di dalam rumahnya ada perabotan rumahnya enggak? Nah itu kita apresiasi dong, karena memang itu daya nalar mereka. Oh iya juga ya, rumah kuah-kuah kok ada perabotan. Oh berarti mungkin ada apa aja tuh? Ada mungkin ada tempat makan, ada dan lain sebagainya. Itu bisa kita mancing-mancing untuk mereka memahamkan pemahaman mereka dengan memfrekuensikan bahasa kita gitu ya. Biasanya kita sambut pertanyaan mereka dengan senang jiwa, senang gitu ya. Kemudian melibatkan berbagai macam indera. Kalau walaupun tunanetra, misalkan low vision, kita gunakan penglihatan. Oh, Pak saya lihat Pak, kemarin kan ada yang tuh yang low vision. Biar saya lihat Pak, biar aja lihat ya dia sedekat mungkin nggak apa-apa. Kalau yang total memang mau tidak mau dirabakan. Kemudian pendengaran juga, kalau memang ada bunyi-bunyian di dalam sini, silakan kayak kering-kering yang yang momo itu kan bunyikan kering-kering bel sepeda dan sebagainya, silahkan. Kemudian penciuman ini saya gunakan waktu di I Like Yoruba itu juga kan, menggunakan ada aroma Kamboja, Frangipani, kemudian aroma kembang apa tuh, silakan gunakan untuk memaksimalkan mereka. Jadi sebuah informasi, misalkan toples ini saja, toples. Berarti oh bentuknya seperti apa? Oh bentuknya dia lingkaran atasnya. Biar dia mereka meraba kayak seperti kuah-kuah. Dia mereka bentuknya. Oh warnanya apa? Ada yang kok ini bau Pak? Oh berarti kuah-kuahnya belum mandi. Ya, kadang seperti itu. Kadang pertanyaan mereka unik-unik juga sih. Tapi tetap kita sambut gitu ya. Kita gunakan apa gitu ya. Kemudian, oh ini kok diam aja Pak kuah-kuahnya. Oh mungkin kuah-kuahnya introvert ya. Berarti pemahaman si yang bertanya introvert itu sudah tinggi nih. Berarti tinggiin lagi. Oh mungkin apa penyebab ini? Itu mungkin. Oh dia malu atau sebagainya. Itu banyak kejadian yang seru-seru. Kemudian lagi perasa, penglihatan tadi sudah. Iya perasa juga. Kalau memang ada yang bisa dilibatkan, silahkan libatkan gitu ya. Kemudian menggunakan kontak fisik dengan tepat. Biasanya kalau di sini saya tuliskan hand under hand itu kita menjelaskan sebuah benda, misalkan sebuah benda ya batu misalkan, hand under hand itu tangan kita berada di batu dulu baru tangan mereka, biar mereka tidak ada kecemasan. Oh berarti kakak si tunanetra si ibu misalkan bapak guru dulu menjapainya nggak apa-apa, berarti aku juga nggak apa-apa di atasnya gitu ya. Baru kalau sudah dijapaikan baru biar mereka mencapai sendiri. Biar dia berorientasi sendiri. Oh bentuknya seperti segitiga. Bentuknya seperti apa nih? Keras nggak? Berat nggak? Biar mereka mengenal sendiri. Karena memang ada pembelajaran orientasi mobilitas bagi tunanetra. Gitu. Kemudian kontak fisik tadi. Kemudian menggunakan media raba atau miniatur. Biasanya kan kemarin kan misalkan menjelaskan gajah nih pada tunanetra nih. Narasi itu penting. Narasi pertama. Kemudian kalau memang ada perbandingannya atau miniaturnya, atau kalau memang ada benda konkret yang memang bisa dibawa atau diperkecil, itu bisa dimaksimalkan. Karena untuk menambah informasi, jangan sampai kita menjelaskan gajah, gajahnya naik sepeda Pak, emang bisa Pak? Kan gajah besar, ada yang tahu kan gitu. Nah, jelaskan lagi, oh ini gajah dalam dunia fiksi atau sebagainya, itu bisa dijelaskan. Karena mereka narasi mereka kan beda-beda konsep yang mereka apa yang mereka dapatkan itu. Oke lanjut Kak. Kelamaan saya Pak. Lanjut. Ini salah satu bisa didengarkan sedikit aja. Kedengaran nggak suaranya ya? Mungkin nanti bisa ditonton di Instagram aja karena memang tidak panjang kan, dan ini banyak yang perlu diperbaiki juga. Ibu pertama kali saya read lot nih. Nggak ada suaranya Kak ya? Nah itu yang di sebelah kanan pakai pos itu masih ada penglihatan, jadi dia low vision ya. Kalau yang sebelahnya kanannya itu memang fisik karena tubuhnya kecil gitu ya.
Nah, ya, ada bunga itu karena memang saya mencobakan untuk, oh ternyata bisa kita menggunakan pencium apa yang di sekitar sini gitu. Nggak kedengaran ya Kak, ya Kak Anjar ya? Oke, nggak apa-apa Kak. Nah, nggak apa. Oke, lanjut aja Kak. Oke, ini salah satu saya membacakan. Sebelum ini ada lagi Kak. Sebelum ini ada nggak? Nah, ini sebenarnya salah satu teman tuli namanya Sabirin. Namanya Sabirin. Ini dia asistensi mengajar di sekolah kami. Kemudian saya tanya nih, dulu Sabirin pernah nggak diceritakan oleh orang tuanya dongeng? Ya, ternyata dia kan tuli dari lahir nih. Oh pernah katanya. Kalau saya catat tadi dia cerita pernah nabi, apa cerita nabi, kemudian cerita hewan-hewan. Bagaimana menceritakannya? Oh ada pakai buku-buku bergambar gitu ya. Maksudnya karena dia memang lagi-lagi kan teman tuli kan eh, apa kompleksitasnya ke mana ke gambar, kemudian ekspresi kalau dia sampaikan tuh bisa diulang Kak, walaupun nggak ada suaranya, padahal dia masih bisa bicara oral tuh, kalau bisa kedengaran dia masih ada menggunakan oralnya bisa-bisa selain isyarat. Bisa diulang Kak, saya coba translate sedikit, saya nggak begitu aneh kuat juga. Nah tuh bisa diulang videonya aja. Oke, videonya intinya dia menyampaikan tadi komunikasi dengan teman tuli. Yang pertama tadi ada kalau memang apa gitu komunikasi kotak mata. Kotak mata kalau memang bahasa isyarat silakan. Kalau memang bahasa oral maksimalkan. Jadi memang isyarat dan oral itu sangat penting. Termasuk kita dengan anak kita atau dengan murid kita. Tatapan berdua itu kan ngobrol set gitu ya. Jadi kelihatan banget tatapan matanya. Oh, tatapan mata sedih, tatapan mata apa nih gitu akan kelihatan dari kotak mata. Masuk teman-teman autis pasti ada nanti di momen momen itunya untuk kontak mata lihat. Maksudnya jangan memfokuskan perhatian gitu ya dengan isyarat tadi isyarat dan masuk oral. Oral ini bicara misalkan tuli berarti tulinya mencucu linya meringis. Gajah memang harus beda loh kadang gajah dengan kaca kan sama-sama terbuka tuh. Mereka juga perlu diimbangi dengan isyarat makanya dengan ini apa oral jadi ketika bicara dengan tunanetra tidak lantas apa ya apa dengan tuli tadi tidak lantas apa namanya kita membelakangi atau menghigai bagusnya memang berhadap-hadapan dan dengan cahaya yang kuat dengan yang cahaya yang terang gitu ya karena memang ada isyarat dan oral tadi. Kalau teman-teman netra kan di gelap pun bisa ngobrol aja gitu. Oke ini dari teman tuli kemudian ekspresif tadi kemudian dia kata gestur mimik wajah. Kemudian lagi apa dia nyebutnya gestur mimik wajah, kemudian bahasa tubuh. Silakan kalau memang tadi memang teman-teman tuli ini memang arahnya dia beberapa hal ada di pantomim, ada di apa namanya di ekspresi wajah gitu ya karena dia menghidupkan visual gitu ya. Bagaimana wajah sedih, bagaimana wajah marah gitu. Termasuk orang tua pun bisa menggunakan apa red alert ini pada anaknya untuk dengan ekspresi tadi. Oh, misalkan wajah marah nih, oh, udah wajah marah aja nggak apa-apa. Misalkan dia mau mengubah suara juga silahkan juga apa namanya misalkan mau marah seperti apa suaranya itu nambah. Tapi kalau teman tuli kan kayaknya nggak deh kayaknya suara ya. Tapi kalau ekspresi silahkan dimaksimalkan gitu. Oke, mungkin ini yang untuk apa ya dari saya. Nanti silakan saja mau bertanya, kita berbagi saja atau mau punya pengalaman apa tentang teman-teman atau jumpa dengan teman-teman disabilitas gitu ya, disabilitas apapun itu nanti kita ngobrol sama-sama. Nah, setelah ini di scene terakhir Kak, di slide terakhir, di salin dia terakhir. Nah, kita akan mendengarkan apa namanya cerita nih sedikit dari Kak Feby. Dia adalah beliau adalah ibu dari Zen. Zen ini nah nanti deh kita tanya ke Kak Febinya eh apa bagaimana bukan bagaimana pengalaman ya maksudnya bagaimana perjuangan beliau apa namanya menemani Zen sehingga saat ini usianya 2,7 tahun. Oke. Kak Kak Febi? Ya, halo Kak. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Kak. Kak Febi boleh cerita-cerita dengan teman-teman di member Red Lot. Gimana nih apa namanya? Bukan pengalaman sih. Ini memang bukan pengalaman, bukan akan terus menjadi ke masa depan gitu ya. Membersamai Iya. Zen ini apa namanya? Mungkin ada hubungannya ke Red Lot boleh atau hubungannya dengan pendampingan Zen. Oke, silakan Kak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya Ulun Dwi Fitri Febrianti, panggilannya Febi. Eh, ini Zey. Assalamualaikum. Halo Halo Zen. Jen. Ya, jadi eh, sebelumnya Zen tergolong low vision seperti kata kakaan tadi, karena Zen dapat diagnosis dokternya ROP stage 5. Jadi memang kata kata kalau kata dokternya tuh ada bisa respon cahaya, bisa respon warna kontras. Alhamdulillahnya itu. Eh, kalau apa nih ya Kak? Kalau masalah kalau kalau read load lah, read load. Kalau tentang read load bukan tentang sih, kalau membacakan buku, kita memang membiasakan membacakan buku sama Jen, memang dari kecil, memang mungkin berapa bulan habis dari keluar rumah sakit, baru Jen di rumah, di situ sudah memang mulai kita kita putarkan murotal, kita bacakan buku. Sampai sekarang, alhamdulillahnya Jen selalu berulang-ulang mau minta dibacakan buku lagi. Ya sama seperti kayak Kak Aan tadi, eh, kalau kata dokter yang menangani Zen sebelumnya, eh, secara secara otaknya, ot- oh ya Jen, Jen sini duduk sini. Kalau kata dokter itu memang visual kita tuh 60% yang dipakai untuk penyerapannya itu tadi. 40%-nya dari organ dari apa? Dari peraba, dari pencium, ya itu tadi. Dan ya alhamdulillahnya dari Jen dan memang benar Bang lah, dari Jen ulun belajar belajar ya belajar jadi orang baru karena mendapatkan anak istimewa yang seperti ini. Jadi semuanya belajar dari awal. Iya, Bang Ujung. Eh, kalau kalau membaca buku sekarang Jen, alhamdulillah ada ikut apa ya, ada interaktifnya sama-sama, ada feedbacknya. Kadang kalau dibacakan itu apa mah, misalkan kita ambil contoh nih, misalkan mengetuk mengetuk pintu, misalkan tok tok tok, assalamualaikum. Zen tuh oh tok tok tok, oh iya itu mengetok pintu, kalau masuk ke rumah berarti memang harus ketok pintu dulu dan ucapkan salam. Di situ jadi kebiasaan juga untuk Zennya. Jadi kadang kalau memang mau masuk rumah atau mau kemanapun, mau ke rumah neneknya, pasti ketok pintu dan ucap assalamualaikum. Terus kalau apa lagi ya? Atau mungkin ada tanya jawab aja kakak supaya lebih ya. Tinggi. Boleh Kak, Ya, boleh kakak-kakak teman-teman di member atau di grup Zoom, di Zoom iya. ini silakan mau dipandu untuk tanya jawab aja, mau tanya-tanya penasaran apa, pengalaman Kak Febri atau tentang tadi disabilitas apa tentang ini. Kalau kayak alutnya kan memang saya buju-buju belajar, hanya belajar Ya. bujuan toh. Ya, kalau Kak Dan Febri ulun mungkin juga, dan ulun pertama kali nggak juga usah juga nih. belajar lot dari Kak Aan, dari postingan Kak Aan. Gimana aja anu kan. Oke, Ya, silakan Kak Ika, boleh dipandu Ya, biar anu aja biar kita sharing aja jadi gitu kan G. iya. Baik, jadi pemaparan materi dari Kak Aan dan juga selamat bergabung Kak Pebi dan siapa tadi nama anaknya? apa namanya, Jar? Jen ya? Jen Yeay, hebat. yeay, hai Jen. Iya, Ah, jadi teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini bisa angkat tangannya, bisa kita ajukan pertanyaan atau mau sharing, silahkan boleh tiga penanya untuk malam hari ini karena wah Masya Allah sekali sangat menginspirasi materi hari ini. Nah, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, itu Kak Agus ada tuh di kolom chat ya. oh ya, ada di kolom chat nih. Ah iya nih, nah juga ada Kak Fendi juga mau mengajukan pertanyaan. Ini kita coba dengerin pertanyaan Kak Muhammad Fendi dulu ya. Silakan Kak. Baik, izin
masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya masih belum bisa nyala kameranya, sinyal yang pot-potan. Baik, buat Kak Aan, eh, insight-nya banyak banget buat saya sebagai praktisi di PAUD. Terus dari Kak Feby juga, walaupun sebentar tadi pemaparannya, tapi lagi memberikan insight buat saya pribadi. Kalau boleh nanti ada waktunya kita ngobrol lagi mungkin di secara langsung ketemu, tapi izin bertanya, pertanyaannya sama untuk Kaan dan Kak Feby. Mungkin settingnya saja yang berbeda karena Kaan lebih di kelas dan Kak Feby di rumah. Yang satu sifatnya pribadi one to one, yang satu sifatnya satu kelas. Baik, tadi ada dari Kaan tentang hand to hand gesture ya. Hand under hand ya, namanya itu tadi. Eh Terus saya juga kan menonton video Kaan untuk praktek read aloud ya, bagian dari saya mentorship. Eh izin, seberapa sering dan seberapa perlu hand gesture itu dilakukan? Kalau saya bertanya karena di PAUD memang banyak kasus yang lebih sering terjadi itu kan autisme ya, biasanya yang inklusi terjadi di PAUD. Kami sering melakukan sentuhan tangan untuk memfokuskan kembali anaknya ke kegiatan yang sedang dilakukan. Jadi disentuh, Yuna kita akan melakukan ini, ayo kita fokus lagi, atau disentuh sebagai sebuah cara untuk memfokuskan. Apakah tadi hand to hand itu, kan tadi dijelaskan sebagai alat untuk mendeskripsikan sesuatu dengan panca indera kompromi lainnya tadi. Apakah itu juga bisa digunakan untuk memfokuskan? Kalau Kaan kan berarti di kelas, apakah itu berpindah sentuhannya dari satu anak ke anak yang lain? Kalau untuk Kak Feby, apakah itu hand to hand gesture tadi juga penting Kak Feby? Baik, itu pertanyaannya. Terima kasih. Boleh mau ditampung dulu atau langsung dijawab nih dari Kak Aan atau Bunda Teddy? Di, eh, Kenapa Kak ke-mute ya? di langsung di tampung dulu aja nggak apa-apa, nanti bisa sambil saya yang lanjut Ah, iya, iya, tadi iya. tentang hand yang Kak Spendi. Kayaknya ada pertanyaan juga di kolom chat dari Kak Alfi. Ingin bertanya Kak, boleh dong Kak sharing bagaimana ngajar anak berkebutuhan khusus untuk pelajaran matematika dan rumus matematika katanya. Mungkin ada lagi satu penanya lagi boleh? Ada lagi mungkin? Boleh di kolom chat atau bisa raise hand-nya. Ada lagi? Oh iya, ada Kak Anissa. Silahkan Kak Anissa, untuk pertanyaannya dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk Kak An mungkin atau Kak Pebi bisa menjawab juga. Kebetulan saya seorang pengajar yang juga apa namanya dulu pernah menemukan beberapa apa namanya mendampingi siswa yang juga berkebutuhan khusus, terutama yang autis ya Kak. Nah, kita kan mengajarnya seusia anak SMP. Kalau misalkan pas tadi pertanyaan Kak siapa tadi yang sebelumnya seberapa penting sih kita apa namanya kontak gitu ya dengan peserta didik kita gitu saat apa namanya saat misalnya membacakan buku atau read aloud itu kebetulan kami kemarin itu siswa kami ini kan autis. Nah, lalu saat kita membacakan buku dan mengembalikan fokus mereka, kita bersentuhan dengan mereka gitu ya. Tapi eh,
apa ya, saat kita sering melakukan kontak seperti itu, mereka malah ada yang mengartikannya lain gitu. Lalu ada siswa kami itu yang kalau misalkan kita banyak kontak dengan mereka, mereka memeluk kita, mencium kita seperti di luar batas gitu ya, Kak. Dan bahkan kami dikejar-kejarnya gitu. Ternyata mereka tuh autis dan setelah apa namanya? Nah, jadinya gini, seberapa penting tadi dan bagaimana kita menghentikannya saat kita ingin kontak dengan mereka, tapi mereka sudah mengartikannya itu lebih gitu, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaannya lumayan ya Kak ya. Tadi ada dari jenjang PAUD dan SMP. Ada yang berlainan nih Kak ya responnya. Nah, gimana langsung kita jawab aja Kak Aan sama Iya, Bunda Kak. Feby. Iya. Silakan nanti boleh menambahkan untuk Bunda Feby. Baik, waktunya. Ya, ya terima kasih. Kak Ruspendi juga kemarin membantu memberi pengalaman tentang Bookisplay, walaupun saya juga mungkin belum belum pernah juga, maksudnya dalam artian tuh yang menghadapi bukunya halaman berapa terus diberikan permainannya itu masih baru juga kemarin. Terima kasih sekali untuk pemaparan itu. Oke, untuk Pak Febi, Kak Febi nih, eh Kak Ruspendi tadi ya, apa namanya, tentang seberapa seringnya hand under hand digunakan. Memang hand under hand ini biasanya digunakan kalau di tunanetra itu untuk orientasi mobilitas. Jadi untuk pengenalan awal, biasanya pengenalan awal. Tidak lantas kalau ketika mereka sudah kenal, tidak lantas kita hand under hand lagi. Ini antisipasinya biasanya untuk mengenalkan sebuah benda yang mungkin yang baru, agar tunanetra tersebut tidak takut pada hal baru itu. Misalkan kalau dulu pernah di teorinya saya belajar itu, misalkan mengenalkan kompor dalam narasi mereka, dalam pandangan mereka adalah, oh ini panas, oh ini membahayakan nih. Padahal ketika kita coba mengenalkan bahwa kompor itu di bagian panasnya tidak semuanya panas gitu ya, tapi bagian atasnya saja. Nah, pengenalan awal itulah yang bisa digunakan untuk uh, teknik hand under hand tadi. Tangan kita duluan, kemudian tangan mereka. Kemudian sudah aman, oh berarti gurunya aman aja nih memegang bagian atasnya nih. Karena sudah diorientasi ini, baru kita arahkan untuk mereka mencoba sendiri. Misalkan miniatur dalam membaca cerita itu bisa didetailkan, misalkan kita rabakan dulu, dan ini aman nih sudah dipegang, baru tangan mereka memegang ya. Kemudian setelah mereka sudah menggapai, biar mereka masuk dalam dunia mereka. Oh ternyata bentuknya kayak lingkaran nih. Oh berarti keras ya. Aromanya ini ya. Nah itu bisa. Kemudian misalkan kita mengetes lagi untuk pemahaman mereka tentang sentuhan tadi. Oh coba tunjukkan mana kakinya ada berapa sih, misalkan sapi itu, miniatur sapi misalkan. Oh ada, mereka coba menghitung. Nah itu sudah bisa dilepas tuh. Ya, biasanya digunakannya untuk di awal saja. Ketika konsep itu belum dapat gitu ya. Ketika konsep belum dapat, ketika masih mengawang-awang, oh ya itu ya, apa ya bentuk ini nih, bentuk yang abstrak gitu ya. Makanya ada untuk sentuhan tadi untuk hand under hand itu tidak lantas semuanya gitu ya. Kemudian hubungannya ke Kak ini juga nih, ke Kak siapa? Kak Anissa tadi ya. Kalau ke autis teman-teman memang ada namanya, saya tidak begitu memahami, cuman ada yang mereka sudah masuk masa puber ya, jadi memang lebih cepat. Ada yang sangat sensitif, cemburuan pun anak-anak autis tuh sering terjadi gitu ya. Jadi misalkan gurunya, misalkan autis, kemudian dengan guru ini dia sudah nyaman nih dengan guru ini, ketika ada guru yang lain atau guru ini saja dekat dengan guru yang lain, itu dia bisa cemburu loh, karena memang eh, kepekaan sensitivitas mereka tuh sangat sangat banget, sangat perasa banget gitu ya. Nah itu bisa mungkin dilakukan, misalkan hanya cukup tadi di dalam pembelajaran saja, hanya mengarahkan saja. Misalkan memang tidak lantas memang mereka kan sama tunanetra kayak gitu juga, dikasih perhatian sedikit, wah ini suka sama aku nih, misalkan si tunanetra tersebut kadang keperasaan mereka banget gitu, maksudnya kuat banget gitu ya. Padahal ini perhatiannya mungkin hanya sebatas di mana, di batas pembelajaran saja, mungkin diarahkan ke situ saja. Ini cukup sampai sini, dan boleh dikerasi kok. Kadang harus memang ada namanya, kalau terapi ABA itu kan memang tidak ada sentuhan yang memang tidak boleh, memang harus dikasih, dan memang ada ketegasan gitu ya. Itu bisa digunakan juga. Oke, itu yang dari Kak Nisa dan Kak Febi, Kak siapa? Kak Ruspendi.
nanti tambahkan juga Ibu Kak Febi nih. Kalau yang matematika dan rumus tadi, memang kalau apa ya, dari pengalaman yang saya rasakan memang dia dari konkret dulu. Misalkan konkret konsep bilangan saja, oh satu itu berarti bentuknya sebuting. Nah, sebutingnya apa? Oh, misalkan bola sebuting gitu. Misalkan dua, oh bolanya dua nih. Oh, kanan dan kiri itu konsep arah juga tetap dibilangkan. Misalkan kayak kalau mengajarkan rumus kayak saya aja yang di kelas 8 aja yang 2x tambah 3y itu kadang mereka belum sampai itu apa itu, padahal itu kan misalkan kita anukan saja misalkan 2 ditambah berapa supaya jadi 5, walaupun membolak-balik pun mereka si kayak Badali kan murid kami juga belum, kadang bingung, oh ternyata bisa loh 5 dikurangi 2 supaya dapat 3 tadi, dan itu pun tidak mudah gitu ya, termasuk jadi biasanya kami konkretkan dulu kok, apa benda konkret dulu atau konsep konkret dulu, oh ini loh sebenarnya cuma ini saja, misalkan rumus saja, misalkan rumus panjang kali lebar, panjangnya di mana dari meja ini, misalkan mencari luas meja, biasanya kan pakai meja tuh, meja belajar itu, nah gunakan yang dekat dengan mereka, oh panjangnya atas dan bawah, lebarnya kanan dan kiri, berarti mencari luasnya kiasan apa Pak? Kadang ada yang bertanya gitu. Oh luasnya mungkin kita mau menutup meja dengan taplak. Oh berarti mencari luasnya adalah panjang, yang sisi panjang dikalikan dengan lebar. Ada juga yang nggak tahu kalinya gimana Pak. Ada juga yang jadi kita apa ya memahami peserta didik itu kadang kalau memang dia tidak sampai di sana turunkan lagi. Oh berarti turunkan lagi pengalian dulu nih. Oh dari apa penjumlahan yang ditambah-tambahkan gitu. Jadi memang apa ya kalau rumus yang rumit lagi memang hanya beberapa siswa yang mungkin yang memahami, kayak misalkan di kelas 11 12 itu kayak Nurul itu dia karena dulu pernah di apa sekolah SMP umum, dia sudah punya konsep banyak kayak persamaan kuadrat itu sudah ada dasarnya, tinggal di apa dikuatkan lagi ketika dengan braille dan sebagainya. Tapi kalau yang konsepnya masih awal banget, mereka kadang masih awang-awang gitu, makanya harus dikonkretkan dengan yang hal-hal yang sederhana. Kalau geometri kayaknya sudah sering teman-teman bisa gitu ya. Oke. Mungkin Kak Febi bisa ditambahkan Kak? Nanti Silakan Kak Uh, Febi. Iya, kalau yang hands on hands tadi Kak, hand gimana? under hand. Kalau di Ayo, teorinya hand under UN hand. sih ya. Kalau kalau Zen, kalau sambil dibacakan buku, kalau masih bangun nih, masih duduk santai dibacakan buku, pasti dengan gerakan, misalkan besar, seperti apa besar, gesturnya pasti memang ya dicontohkan gestur besar seperti apa. Terus kalau misalkan ada benda ya memang harus ada, kadang Zen itu kalau dibacakan di pertengahan waktu dibaca pun kadang ada pertanyaan yang ah, itu tuh apa Mak, misalkan apa ya benda, misalkan katanya ranting pohon tuh apa Mak. Nah itu tuh yang memang harus kita 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 jabarkan, kita detail, kita kasih detail kalau memang ada bendanya bisa dikasih itu tadi. Terus apa lagi ya, memang kalau kalau kayak seumuran Zen karena memang setiap hari 24 jam bersama, jadi memang lebih banyak gestur, banyak percakapan-percakapan yang kadang ada terus pertanyaannya, selalu banyak banyak ingin tahunya. Alhamdulillahnya Zen mungkin dari keterbatasannya ada ada keingintahuannya yang lebih luas lah dari kita yang kita yang seperti inilah gitu nah. Ya, itu mungkin itu aja. Ya Kak. Mungkin itu Terima aja. kasih Kak Febi kan. Nggih, Iya, Pak. sama-sama Kak. Nggih. Kak Aan tadi ya lebih menggunakan komunikasi interaktif ya Kak dalam Nggih, membacakan. Nggih, di kolom chat nih Kak ada juga Kak. Dari Iya, Kak, kalau Kak itu Febi tadi Kak kan Agus tuh. Kak Agus Iya, Ninggi. benar. Banyak nih. Kak An, apakah ada persiapan khusus ya yang berbeda sebelum membacakan buku ke murid tunanetra? Tentu ada yang Kak Agus jelaskan juga pasti membaca dulu kan, membaca ceritanya. Kemudian saya juga membayangkan nih alat peraga apa atau media apa yang mungkin bisa menguatkan informasi mereka. Misalkan kayak kemarin, kayak di Frangipani bunga Kamboja, oh mau nggak mau nyari bunga nih untuk mengkonsepkan bunga aja kadang kelopaknya nggak tahu kelopak mana anu kan, warnanya juga perlu dijelaskan. Kemudian kalau memang sampai memang tidak ada bendanya, mau tidak mau dinarasikan. Kayak oh bendanya tentang bintang nih, ya udah narasikan sebisa kita aja. Tapi kalau memang bisa digunakan untuk persiapannya khususnya untuk tunanetra, kayak kemarin saya harus ke kubuan tuh izin sama tukang kebunnya untuk minta memetik bunga Kamboja. Jadi memang apa ya ini untuk mengenalkan ini penting nih gitu, walaupun oh ternyata bunga Kamboja ini atau bunga Frangipani itu ternyata bunga kubuan ya Pak ya.
Nah, itu dia. Jadi setelah mereka dapat informasi itu, anggap kalau misalkan kita tanpa menggunakan itu ya, narasi aja, kadang mereka apa ya, persamaan dengan yang mereka biasa alami. Jadi itu kadang mencari hubungan, oh ternyata kayak misalkan dulu saya pernah mengenalkan tentang kuas. Kuas yang waktu mereka mengenal warna walaupun tunanetra ya. Oh ternyata kuas ini kok mirip sapu ya Pak, tapi kecil. Nah itu yang maksud kita untuk, oh ternyata dia bisa menghubungkan benda yang mau kita kenalkan dengan yang pengalaman dia rasakan. Pengalaman dengar, pengalaman raba itu sangat penting bagi teman-teman tunanetra atau disabilitas gitu ya. Gitu. Kemudian apakah ada buku cerita yang berhuruf braille yang pernah Kak Aan temui? Apakah Kak Aan pernah membaca buku yang seperti itu? Kalau memang buku yang memang tipikal buku braille itu kan kayak gini nih. Nah, kayak ini kan kayak filosofi kopi nih kelihatan ya. Nah, kelihatan ya. Ini buku braille ini kan apa ya dia? Kak, boleh matiin dulu mungkin backgroundnya Kak. Oh iya. Saru. Oh iya izin ya. Backgroundnya Kak. Izin ya Kak. Ya Kak. Di blur aja ya. Oh enggak kelihatan. Oh di non ya. Nah, ini nih. Kelihatan ya Kak ya. Nah, ini. Kelihatan ya. Nah, ini memang buku braille murni tapi saya ada pernah membuat bukan buku buku braille tapi ada kayak gambarnya gitu loh. Misalkan kalau misalkan lumba-lumba, saya tulis bawahnya braille lumba-lumba. Jadi ketika ada yang masih bisa melihat. Cuman versi buku braille yang ada di saat ini itu hanya buku yang versi tulisan semua, memang nggak ada gambar. Jadi kalau membacakan memang saya lebih cepat ke membaca gini bisa, cuman tidak efektif. Biasanya saya perdengarkan dulu atau saya bacakan biasa di buku translate-nya, baru mereka tanya jawab atau apa. Atau kalau yang memang membacanya sudah lancar, baru kita persilakan baca braille. Memang tingkat membaca teman-teman tunanetra juga tidak semuanya bisa membaca braille. Hanya beberapa saja yang memang ada, karena banyak pengaruh ya, ada perabaan, kepekaan jemari ini tidak sama setiap tunanetra. Kemudian ada daya cepat menulis tapi biasanya membacanya lambat. Nah, tapi kalau yang cerita biasanya bukan saya bacakan sih, kita baca sama-sama, nanti kita bantu gitu ya. Walaupun tipikal yang buku-buku netra itu yang di braille saat ini panjang-panjang. Nah, makanya mudah-mudahan ke depannya nanti ada buku yang versi kecilnya. Kalau yang di luar negeri itu saya pernah baca itu di grup WB Braille itu, dia nih gambar nih. Kemudian di sini ada 2 kalimat pendek aja, sama seperti buku-buku anaknya seperti ini, anaknya buku yang sering kita gunakan, tapi di braillekan. Itu juga boleh dicobakan biasanya. Tapi kalau saya yang pernah mencoba itu satu halaman aja, satu halaman. Di sini agak ada gambar lumba-lumba, kalimatnya di sini. Kemudian di sini ada gambar misalkan ada dengan ikan siapa, dia ngobrol di sini. Ya, tapi cuman nggak bisa banyak karena memang terbatas itu ya untuk buku braille. Itu tadi. Kemudian maaf di luar topik, apakah ada kategori penerimaan murid SLB dengan sekolah inklusif, semacam kategori murid yang bisa masuk SLB begini, murid yang bisa masuk sekolah inklusif. Oke, inklusif ini memang sedang digalakan ya, bahwa sebenarnya salah satu dasar inklusif itu kan setiap sekolah siap untuk menerima teman-teman disabilitas gitu ya. Tapi memang kesiapan sekolah masing-masing itu berbeda-beda. Ada shadow teachernya atau guru pendamping khususnya, ada yang belum siap, ada yang tempatnya belum siap. Tapi memang biasanya dikoordinasikan. Biasanya kalau di Banjar Baru itu ada juga Kak Anissa ada nggak misalkan GPK itu kan ada guru pendamping khusus, tapi tidak lantas bisa semua mengenangani semuanya. Tapi kalau yang untuk kategorinya, kami berharap juga teman-teman di SLB ya, berharap juga tidak semua teman-teman disabilitas masuk ke SLB loh ya, karena memang sosialisasi di SLB berbeda dengan sosialisasi di inklusif di teman-teman yang umum tapi menerima disabilitas, karena komunikasinya mereka. Kemudian juga, tapi kalau memang suasananya tidak dibentuk menerima keterbatasan, kadang ada yang malah dibully. Karena memang ada beberapa contoh murid kami yang Nur Cinta, kemudian ada beberapa murid itu dia dulu pernah di sekolah umum, ternyata pembuliannya mungkin saking banyaknya, jadi kayaknya nggak menerima gitu, karena mereka teman-teman di kursi mungkin kadang ada beberapa yang memang tidak menerima dengan apa nih malah duduk di kursi roda atau apa. Tapi sekolah yang bisa merangkul semuanya. Ayolah kita bikin sekolah yang ramah disabilitas. Kita rangkul bahwa ada teman kita yang punya keterbatasan, biarkan dia hadir, biarkan dia melakukan apa yang dia bisa gitu ya. Itu pun ada asesmennya macam-macam kan. Biasanya tergantung juga sih, support orang tua juga beda-beda loh ya. Ada yang aku mau SLB aja, aku mau inklusif aja. Tapi kalau memang bisa di inklusif, itu bisa dimaksimalkan. Cuman tadi kesiapan dari sekolahnya dan kesiapan suasananya memang harus dibentuk ya Kak Agus ya, karena memang
nggak apa ya, karena hal baru kan, oh ini apa orang buta kok di, padahal teman-teman disabilitas itu malah apa ya, ingin juga berbaur dengan teman-teman yang normal gitu ya, dalam artian yang apa namanya tidak memiliki keterbatasan gitu ya, bukan normal ya, memiliki keterbatasan gitu Kak. Biasanya tetap ada asesmen juga kalau di SLB, walaupun ya tadi ya, apa ya, beda-beda apa namanya kesiapan dari sekolah masing-masing gitu. Kak Febri mau menambahkan Kak? Ini bakal kemalaman nanti. Ya udah sih kayak itu aja sih. Tinggi. Keren. Ya, Keren. saya Jadi harap sih belajar. Zen nanti ke depannya terus bersamai terus di rumah juga, walaupun nanti misalkan mau sekolah, kalaupun di inklusif silahkan dia saya enggak, tapi tetap apa ya namanya, supporting orang tua itu, wah itu udah nggak Itu bisa paling dilepaskan utama. dari, iya Bener. itu nggak bisa dilepaskan, apa ya, apa ya, bersamai terus gitu. Nah, maksudnya kamu punya ingin apa nih, dalam artian bukan makan apa ya, tapi oh dia hobi ini nih, udah disupport gitu ya. Nah itu Iya. sangat itu banget gitu. Mm-mm. Oke. Ya, Kak Agus, saya juga masih Bagus kayak gini suaranya. Iya, suara apa? Kan kelajuan. Ya, Kak. Oke, Ya, kayak gitu. baik. Gimana Kak Agus? Apakah cukup menjawab rasa penasarannya nih? Saya juga tadi penasaran kira-kira buku apa yang dibacakan oleh Kak Aan nih. Gimana Kak Agus? Aman? Tadi ada Kak Dewi yang mau bertanya. Oke, nanti mungkin bisa ya Kak ya diskusi lebih lanjut. Mungkin di lain waktu atau di lain ruangan Zoom ini gitu kan kita bisa diskusi. Boleh aja Kak buat nanti diskusi sama Bu Febi atau Mas Aan gitu ya bisa kontak-kontak gitu ya Kak untuk diskusi lanjutan boleh? Saya juga belajar dan apa ya namanya, kita merangkul semuanya dalam arti itu, disabilitas ini jangan sampai apa ya, apa tetap kita 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 bersama gitu, walaupun kadang kami juga di SLB kan, itu tunanetra bisanya cuman meminta-minta atau apa, itu kan sebagai kesedihan bagi kami bahwa tunanetra pun bisa kuliah, bisa ini yang sekolah juga banyak yang kuliah di ULM, juga banyak yang di menurut kami yang kuliah alumni di apa mengambil jurusan IT di ITBI Medan juga ada, yang di Jember juga ada. Jadi teman-teman disabilitas ini harus diberikan ruang untuk mereka berdaya, walaupun tadi dengan keterbatasan mereka, mereka bisa berdaya dengan cara yang berbeda. Baik, keren banget itu Kak statement dari Kakak tadi. Bahwa kita harus memberikan ruang ya Kak ya juga kepada eh, teman-teman disabilitas dalam dunia literasi. Juga kata eh, Kak Febi tadi juga menarik untuk dan lebih banyak tahunya, lebih banyak keingintahuannya. Wah keren, terima kasih banyak sudah mendampingi Zen untuk bertumbuh dengan baik. Oke, eh, baik karena ini mau di penghujung waktu Kak untuk sesi materi dan tanya jawab boleh kita sudahi. Oke, baik. Tadi Kak Aan sama Bu Bunda Pebi juga membuka ya ruang bagi teman-teman yang masih penasaran atau masih ingin diskusi lanjutan. Mereka sangat terbuka sekali untuk sesi tanya jawab di lain ruangan ini. Oke, mungkin sesi tanya jawab dan juga materi hari ini sudah kita selesaikan. Selanjutnya, mungkin beberapa pesan dari saya bahwa kita semua yang hadir di sini memiliki peran dalam mewujudkan dunia literasi yang tanpa batasan. Jadi mari kita semua mendukung penyandang disabilitas untuk mengakses dan menikmati dunia literasi karena dengan begitu kita tentu akan ikut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan juga berkeadilan. Oke, mari bersama-sama kita membangun dunia literasi yang ramah disabilitas. Terima kasih Kak Aan, terima kasih Bunda Feby, dan juga Adik Zen yang sudah bergabung untuk memberikan insight dan juga semangat untuk kita semua. Terima kasih juga peserta yang hadir dan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa malam ini. Semoga menggugah kita lagi untuk lebih belajar banyak hal. Baik, itu saja dari saya.
Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan dalam membawakan acara ini. Sebenarnya gugup juga ya Kak An ya dari tadi dari tadi sore. Oke. Oke. Ya, semoga kita bisa berkumpul lagi di acara berjumpa lainnya. Dan untuk itu kita sesi foto dulu, boleh yang bisa open cam, kita open cam sebentar teman-teman. Boleh di open cam semuanya. Silahkan Kak Anjar dipandu ya buat sesi foto hari ini. Oke Kak, izin untuk kita abadikan malam hari ini. Yang masih siap-siap buat open cam, kami silakan. Ada lagi yang mau open cam. Ya boleh siap-siap dulu. Kak tadi kayaknya mau ikut foto, Kak Ira. Nah ini udah pada kelihatan nih wajah-wajah Oke, cantik dan kita coba ganteng. foto sekali dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar sekali lagi. Agak-agak manual ini fotonya. Iya. Sekali Salam lagi. literasi Kak, pakai gaya Oke, salam boleh. literasi. Lihat ke kamera. 1, 2, 3. Oke, Kak. Sudah? Oke, Kak Ika dari aku sudah. Oke, nah karena sesi foto bersamanya sudah berakhir, maka untuk acara malam ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Kak Aan, terima kasih banyak Bunda Febri dan semua yang telah berhadir pada malam hari ini. Semoga di kesempatan kita bertemu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Makasih Dodi, Kak Kak An, Agus, makasih Kak Sama-sama, Feby. sehat-sehat semua. Pilot, Hai Jen. Jen. Hai Tidur jam Jen, berapa Jen? Bye, Jen. Hai Jen, mana hai Jen? Dadah. Dadah, Jen senyum. dadah, dadah. Dadah Dadah. Jen. Dadah Jen. Salam. Salamnya mana nih? Hah? Lagi Zoom. Oh Oh, iya, lagi Zoom ya. Lagi Zoom ya sama Dia takut teman-teman. ganggu loh Jen. Dia masih takut ganggu dia. Iya, iya, iya. itu ada Aan yang cerita bunga apa? Bunga kam? Uja. Yeay. Wah, Nanti langsung aja main-main ke Taman Kamboja ya. Ajak ibu dan bapak ya. Siap. Siap ya. Ya. Dadah. Iya. Hah? Dadah. Kalau maunya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat, nggih. Makasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Kak Ika, terima kasih Kak Aan, terima kasih Bunda Febri, izin untuk mengakhiri Zoom kita pada hari ini ya. Selamat malam semua. malam.